suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi, enzim merupakan zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Reaksinya itu membentuk molekul kecil menjadi lebih besar atau reaksi pemecahan. Lalu molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Perubahannya dari molekul yang satu menjadi molekul yang lain. Senyawa reaksi ini bisa terjadi lebih cepat di dalam tubuh kita karena adanya enzim. Komponen enzim dibagi menjadi dua, yaitu pertama enzim sederhana yang hanya tersusun atas protein. Yang kedua enzim kompleks atau whole enzim yang tersusun atas protein apoenzim dan non-protein kofaktor. Nah, komponen protein apoenzim tadi itu tuh tanpa kofaktor akan inaktif atau enzim tidak aktif. Nah, sifatnya itu termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Nah, kalau komponen non protein atau kofaktor yang tadi itu kalau apoenzim rusak, maka kofaktor akan lepas dan enzim jadi inaktif. Nah, sifatnya yang ini yang non protein kofaktor itu sifatnya termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim itu ada 9. Yang pertama, sebagai katalisator, merupakan katalis yang bisa merubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi dengan adanya enzim. Kecepatan reaksinya bisa meningkat sampai 107 hingga 1013 kali. Yang kedua, enzim bekerja secara selektif dan spesifik. Sebuah enzim tertentu bisa melakukan perubahan pada zat tertentu juga. Artinya, enzim hanya bisa mempengaruhi satu reaksi dan tidak bisa mempengaruhi reaksi lainnya yang bukan bidangnya. Yang ketiga, enzim memiliki sifat bolak-balik. Enzim dapat bekerja bolak-balik karena bisa ikut bereaksi tanpa mempengaruhi hasil akhir dan akan berbentuk lagi di hasil reaksi sebagai enzim. Yang keempat, seperti protein. Enzim sebagian besar sifat proteinnya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu rendah akan mengalami koagulasi dan pada suhu tinggi mengalami denaturasi. Yang kelima, enzim bersifat termolabil. Aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh suhu. Apabila suhu rendah, maka kerja enzim akan lambat. Makin tinggi suhu reaksi kimia yang dipengaruhi oleh enzim, maka akan semakin cepat. Namun, apabila suhunya tinggi, maka enzim akan mengalami denaturasi. Nah, yang keenam, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Enzim berperan sebagai katalisator, maka satu molekul enzim bisa bekerja berulang kali, selama molekul tersebut tidak rusak. Yang ketujuh, ada koloid. Sifat enzim tergolong koloid, maka enzim sendiri mempunyai permukaan antar partikel yang cukup besar, sehingga bidang aktivitasnya cenderung besar. Yang kedelapan, dapat menurunkan energi aktivasi. Jika suatu reaksi kimia ditambahkan dengan katalis berupa enzim, maka energi aktivasi bisa diturunkan dan reaksi akan berjalan dengan lebih cepat. Yang terakhir, tidak menentukan arah reaksi. Enzim tidak berperan menentukan kemana arah reaksi tersebut berjalan. Senyawa yang lebih diperlukan adalah poin dari arah sebuah reaksi kimia. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Suhu temperatur. Faktor pertama yang bisa mempengaruhi aktivitas enzim adalah suhu atau temperatur. Aktivitas enzim akan semakin meningkat dan semakin tinggi suhunya hingga batas optimum. Hal itu disebabkan karena enzim tersusun atas protein. Pada temperatur yang tinggi dan melebihi batas maksimum, hal itu bisa menyebabkan denaturasi protein atau enzim sudah rusak. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak aktif. Namun tidak rusak. Suhu maksimum untuk aktivitas enzim pada manusia yaitu 37 derajat Celcius. Sementara pada hewan berdarah dingin yaitu 25 derajat Celcius. 2. Derajat kesamaan atau pH. pH optimum pada enzim bisa bersifat basa ataupun asam. Sebagian besar enzim yang ada di dalam tubuh manusia memiliki pH optimum antara 6 hingga 8. Misalnya enzim tripsin pendegradasi protein. Akan tetapi ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam.
Misalnya enzim pepsin, perubahan pH bisa mempengaruhi perubahan asam amino pada sisi aktif, sehingga bisa menghalangi sisi aktif enzim yang berkombinasi dengan substratnya. 3. Konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal tersebut terjadi apabila konsentrasi enzim menjadi 2 kali lipat. Kondisi konstan dicapai jika enzim sudah meningkat. Semua substrat yang akan dikatalisir meskipun kadar enzim tetap, namun kadar substrat dinaikkan, maka kecepatan reaksi akan naik hingga mencapai kondisi konstan, yaitu suatu semua substrat sudah diikat oleh enzim. 4. Zat-zat pengiat. Adapun zat kimia tertentu yang bisa meningkatkan aktivitas enzim, misalnya garam dan juga logam alkohol dalam konsentrasi encer yaitu 2% hingga 5%, bisa memacu kerja enzim. Begitu juga dengan ion logam CO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahroji dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Teori gembok dan kunci pertama kali dikemukakan oleh Emil Fischer di tahun 1894. Di dalam teori penelitian ini, enzim akan berhubungan pada substrat yang dengan bentuk serupa atau spesifik pada sisi aktif enzim. Teori yang satu ini disebut dengan teori gembok dan kunci, di mana enzim digambarkan sebagai sebuah kunci yang bisa membuka sebuah substrat yang digambarkan sebagai gembok. Karena antara kunci dan gembok ini ada sisi yang serupa, maka keduanya bisa terbuka dan tertutup. Namun pada teori ini mempunyai sebuah kekurangan, yaitu tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan pada enzim ketika mengalami peralihan dengan titik reaksi enzim. Meskipun begitu, teori lock and key tetap menjadi dasar penting dalam pemahaman tentang interaksi enzim dan substrat, serta telah memberikan fondasi bagi banyak peneliti dalam biokimia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori indusifit menambahkan gagasan bahwa situs aktif enzim tidak sepenuhnya kaku, seperti yang dijelaskan dalam teori lock and key. Sebaliknya, saat substrat mendapat enzim, situs aktif akan berubah bentuk atau mengalami penyesuaian bentuk untuk lebih cocok dengan substrat. Substrat juga dapat mengalami perubahan bentuk selama proses ini. Jadi situs aktif enzim bersifat fleksibel dan dapat berubah bentuk secara dinamis dalam menghadapi ikatan dengan substrat, dan perubahan konformasi ini memungkinkan interaksi yang lebih baik dan stabil antara enzim dan substrat. Langkah-langkah proses indusifit. Substrat mendekati enzim. Saat substrat mendekati enzim, interaksi awal terjadi, tetapi situs aktif enzim memungkinkan belum dapat yang tepat untuk meningkat substrat yang sempurna. Penyesuaian situs aktif. Ketika substrat mulai berikatan dengan enzim, situs aktif akan mengalami perubahan bentuk, menyesuaikan diri untuk mencocokkan bentuk substrat dengan baik. Kompleks enzim substrat. Setelah situs aktif, penyesuaian enzim dan substrat membentuk kompleks yang lebih stabil, yang memungkinkan katalisis reaksi biokimia, katalisis dan produk. Setelah reaksi berlangsung, produk dari reaksi tersebut terbentuk dan dilepaskan dari situs aktif, dan enzim kembali ke bentuk awalnya.